Dalam kebudayaan Sunda, seni adalah napas kehidupan. Ia mengalir dalam alunan degung, gerakan jaipong, hingga ritme dogdog yang menghentak. Setiap kampung memiliki cara sendiri mengekspresikan identitas dan rasa syukurnya melalui seni. Dokumenter ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Desain Pengembangan Masyarakat Lokal yang dibimbing oleh Prof. Denny Miharja MAG dan Ibu Nadira Ika Arifianti SAG MAG. Melalui tugas ini, kami diajak untuk memahami bagaimana budaya lokal hidup, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat. Di Kampung Cikandang Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, kesenian reak dijaga oleh salah satu kelompok yang bernama Putra Sauyunan, sebuah kelompok yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bersama Waudin sebagai sesepuh dan juga Bapak Makmun sebagai pengasuh sekaligus pengurus, kita akan memahami makna dan perjalanan panjang kesenian ini. Abdi sebagai mantan sesepuh Cikandang reak margi penggantian sesepuh karena orang tua yang dulu udah meninggal, udah nggak ada yang mula-mula mendirikan seni reak di sini, udah nggak ada. Nah turun ke saya. Menurut penjelasan Bapak Makmun sebagai pengasuh reak Putra Sauyunan, beliau menjelaskan bahwa kesenian reak tidak hanya lahir sebagai hiburan rakyat. Pada masa awal kemunculannya, reak memiliki fungsi spiritual yang menjadi media syiar Islam. Mungkin pertamanya dari dulu-dulunya kalau melihat sejarah mah asal mulanya dari Prabu Kian Santang sebagai awal mulanya pendirinya. Dari situ mungkin di situ diadakannya adanya sesajen. Nah, kemudian dari situ ceritanya asal di Cirebon. Jadi dari mulai ada pertunjukan di Cirebon. Maksudnya ya seperti tadi itu ya sebagai syiar agama, kemudian untuk sunatan anak-anak yang sunatan, biar dia kadang-kadang kan anak-anak kalau disunatan itu gak berani, takut gitu. Makanya dengan adanya kesenian budaya ini supaya menghibur, jadi biar anak yang mau disunat itu mau berani gitu, semangat gitu, apalagi orang tuanya ngasih hadiah, ngasih apa, kemudian dihibur dengan adanya kesenian reak, ya ikut kadang-kadang gitu. Dalam pertunjukan reak, terdapat sesajen yang menjadi sorotan. Waudin menjelaskan bahwa sesajen bukanlah ritual yang berbau pemujaan. Ia adalah simbol adat, bentuk penghormatan terhadap tradisi, dan ungkapan harapan agar pertunjukan berjalan aman. Sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, mereka memahami batasan, maka sesajen dibuat sederhana dan dimaknai sebagai simbol, bukan ibadah. Tradisi dipertahankan, namun selalu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama. Sesajen di setiap seni budaya ada semuanya, wayang, jaipongan, apalagi seni reak menyangkut dengan ruh atau gitunya, ada pemanggilan seperti kuda lumping atau barong gitu kan, itu memanggil untuk menghibur, tapi bukan memanggil yang lain-lain, itu manggil ruh sucinya untuk menghibur. Nah sesaji itu untuk simbol, itu budaya dari turun temurun dari keruhun kita semua dulu. Bila mana ada seni itu sok ngadakan sesajen. Sesajen itu banyak maknanya gitu. Kalau di rinci biji satu-satu tuh banyak. Sudah ada sirih, ada menyan, ada api, rokok, kelapa, itu banyak, itu artinya itu masih bersatu dengan keagamaan, bisa simbol keagamaan bisa gitu, untuk ditarik ke pribadi, ke diri masing-masing bisa juga. Itu kalau di
bahasa Sunda dibejerebeaskeun itu secara keagamaan itu ilmunya ilmu hakikat. Kalau itu sajaden itu syariat, itu kalau hakikat banyak itu maknanya, itu aja saja. Bagi masyarakat Cikandang Wetan, reak adalah identitas, ruang kebersamaan, sekaligus bentuk kebanggaan lokal. Kehadirannya mempererat hubungan warga dan memperkaya kehidupan sosial. Anak-anak tumbuh mengenal budaya, sementara orang dewasa belajar nilai gotong royong. Melalui wawancara ini, kita memahami bahwa reak Putra Sauyunan bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi jejak syiar, tradisi, dan identitas masyarakat. Sebuah warisan yang akan terus hidup selama masih ada yang mencintai dan merawatnya. Sebagaimana pesan para sesepuh, budaya itu hidup bila kita menjaganya.